Share screen, nah ini aja. Apakah sudah tertampil kah? Sudah, Pak. Oke ya, jadi hari ini kita kuliahnya itu perencanaan produksi industri pangan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur struktur kurikulumnya itu mungkin dimulai dari kewirausahaan, PKIP, terus kemudian ada yang dari MAB itu, yang Pak Aziz itu, mungkin ujungnya di sini mungkin, gitu ya. Ini di semester 5-nya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih gitu? Ini kan udah pernah dapat Pak dulu Pak. Kenapa sih harus diulang-ulang gitu ya? Ya. Karena kita mengulang sesuatu itu, ya, itu yang paling penting dalam hidup kita sebetulnya. Coba kalau Anda dulu tidak mengulang yang namanya berjalan, ya pasti Anda nggak bisa jalan gitu. Sekali bisa jalan, udah habis itu nggak mau nyoba lagi jalan gitu ya. Kan nggak gitu juga gitu ya. Tapi kan tetap diulang. Nah, mengulang itulah nanti akan menciptakan yang namanya alam bawah sadar. Berarti kalau mau berjalan itu pasti begini, nggak usah diomongin, pasti begini gitu loh ya. Ya, seperti itu. Nah, mau yang baik, mau yang buruk itu kan sama gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, ini saya terangkan dulu ya. Jadi biar kamu juga nanti nggak bosan, gitu, nggak bosan dengerin kuliahnya kok hampir sama dengan yang lainnya gitu ya. Sama kalau kita ngomongin literasi ya, literasi pasti begitu gitu ya. Mungkin bahannya yang berbeda gitu aja kan ya. Tapi kan ilmu dasarnya harusnya kalian tidak lupa gitu. Mimipet juga harusnya tidak lupa. Nah, begitu juga dengan hal buruk yang ada di hidup kita gitu. Ya di hidup kita pun juga banyak yang kadang-kadang, ih gila kok gue kayak gini melulu ya, kok si A itu enak banget sih hidupnya gitu ya. Suka begitu nggak sih di hidup lo gitu ya? Kadang-kadang kan begitu ya, tetapi kalau kita sudah sadar gitu ya, ya sudah, itu memang takdirnya dia, ini takdir gue gitu ya. Self reminder gitu ya. Ya itu takdirnya dia gitu. Ya lu ngomong enak, gue nggak enak gitu kan. Ya itu seperti itu. Nah, itu tuh bisa diprogram. Kalian mau berubah atau enggak? Ya, sama dengan perencanaan produksi pangan juga sama gitu ya. Kalian akan di tahap itu terus atau enggak? Atau mungkin bahkan ketika ada di suatu tahap gitu ya, Anda harus ini harus berubah gitu agar supaya produk Anda bertahan. Kalau enggak, Anda nggak akan bertahan produknya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sama. Ya mungkin kalau ada orang yang siam melulu gitu ya, itu harus dirubah. Sikapnya harus dirubah sehingga dia nanti tidak akan siam melulu gitu ya. Atau mungkin tiap hari kayak saya misalnya, nggak punya duit melulu gitu ya. Tapi ketika kita melihat orang yang lebih tidak beruntung dari kita akan lebih akan lebih merasa oh iya ternyata ada orang lebih nggak beruntung dari saya. Nah seperti itu ya. Di perencanaan produksi juga begitu. Kita harus melakukan suatu inovasi dengan berpikir positif gitu. Ya jadi misalnya kalau kita kalau kita jualan gitu ya, apa yang terbersih di awal mau jualan apa yang terpikir di kalian gitu. Mungkin ada yang ini nggak, ada yang mau share gitu ya. Mungkin kalau mau jualan, contohnya adalah misalnya di Techfir mau jualan, apa yang terpikir pertama kali ketika Anda mau jualan? Satu, mungkin, ini ngapain sih Bu Witri ngajarin kita jualan? Iya, pasti begitu. Kan kita Techfir aja, ngapain harus jualan? Udah bikin produk capek, terus kemudian nanti jualan, ternyata yang terpikir paling besar adalah apa? Tidak laku. Iya nggak sih? Pasti berpikir begitu Anda semuanya. Gitu ya. Ya mungkin ada satu dua lah yang mungkin sudah mulai rada-rada terbuka wawasannya sehingga tidak seperti itu gitu ya. Jadi itu yang pasti kita cermati juga gitu ya. Jadi ketika kita memulai suatu suatu kegiatan gitu ya, pikirkan berulang-ulang bahwa nanti gue akan sukses, berulang-ulang nanti akan sukses. Nah itulah nanti yang akan menjadi roh kita agar kita terus maju gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau Anda produksi suatu produk gitu ya, nanti pasti Anda akan cek juga gitu. Oh iya, kalau saya mikirin nanti kalau produk saya viral seperti apa? Itu juga pola pikirnya berbeda dong. Dengan kalau misalnya nanti kalau nggak laku gimana? Karena kenapa? Ketika kita berpikir bahwa produk saya nanti kalau viral seperti apa, itu yang terbersih adalah
barangnya apa saja. Mulai dari bahan baku datang sampai produk akhir, sampai bahkan delivery ke ininya, ke siapa? Ke customer. Delivery ke customer-nya seperti apa? Gitu ya. Oke. Nah, dari mulai barang baku dan segala macam. Oke, ya. Terus kemudian apa sih perencanaan produksi? Yaitu suatu aktivitas yang dilakukan untuk mendesain dan menyiapkan semua kondisi aspek yang berkaitan dengan produksi sehingga diperoleh suatu hasil optimum. Ya, optimum maksimal bisa, tapi banyak yang loss bisa jadi, gitu ya. Oke, ini masih ada yang belum absen. Dinda Nadifah belum absen ya. Tolong segera dicek ya, gitu ya. Nah, sampai optimum. Optimum itu apa? Ya berarti zero loss. Itu impian semua produsen pasti zero loss. Ya nggak ada setetes pun kopi yang terbuang. Contohnya seperti itu, gitu ya. Jadi artinya semuanya akan berpikir ini udah paling optimum, ini nggak bisa lagi. Pastilah ada sedikit, tapi sedikitnya berapa, gitu ya. Mungkin kalau saya bisa cerita mungkin Anda yang suka minum Love Juice Pomegranate, gitu ya, dari Hale kalau nggak salah pabriknya, gitu ya. Nah itu dia setiap anak mahasiswa JMP ke sana tiap tahun gitu ya, pasti ada satu yang ngomongin loss. Pasti ada satu mahasiswa, minimal satu, untuk produk ini dan produk itu. Artinya apa? Mereka sangat memperhatikan. Kalau kita produksi satu hari misalnya 10.000 liter dengan kemasan 250 mili, ya 10.000 liter 250 mili, berarti 10.000 dibagi 250 mili. Gitu ya. Dapat botolnya berapa? Oke, botolnya dapat berapa? Nah, efisiensi kita berapa? Apakah di 50%? Berarti kan cuma setengahnya, yang setengahnya hilang. Gitu. Apakah sudah di posisi 96%? Bisa jadi di 96%. Kenapa Bapak bilang 96%? Mereka sudah di tahap bahwa ini memang 96%. Kalau mau 100% berarti tiap hari tidak akan ada maintenance, tidak akan ada pergantian shift, tidak ada shift yang kosong, nah seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi kita memperkirakan sampai sedetail mungkin bahwa ini zero loss nih. Termasuk mungkin zero loss yang diminum oleh karyawan. Mungkin lagi capek langsung diminum gitu ya. Ada mungkin aja kan. Makanya kenapa kalian kalau di kuliah atau di praktikum selalu ditegur, nggak boleh makan sebelum semuanya selesai. Itu melatih Anda untuk apa? Untuk tertib gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Dipikirkan sampai sedetail itu karena apa? Ketika Anda udah nih, misalnya nih ada kalian bikin sosis TPPH gitu ya. Kemarin bikin bakso gitu ya. Pas lagi panas-panas terus kemudian di belakang, rumpul di belakang, pura-pura ngipasin terus kemudian Anda makan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, itu akan membentuk karakter kalian. Gitu ya. Anda hari ini sedih sekali, oke lah nggak apa-apa, sedih 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama sedih. Ya udah kalian akan terpancar di mukanya juga sedih gitu. Gitu ya. Jadi kenapa sih nggak boleh makan di pada saat itu? Ya itu biar nggak keulang lagi gitu. Coba kalau udah keulang terus nggak ketemu pas ketika ketemu dimarahin kan, terus kemudian Anda baper terus nulis di ini gitu ya, di sosmed gitu ya. Oke, sekali. Tapi begitu Anda nanti lulus, terus kemudian nanti Anda kerja di suatu tempat, kemungkinan Anda melaksanakan cowel sedikit pasti gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang nggak masalah gitu ya, kayak misalnya Coca-Cola boleh minum sampai semabukmu tapi di perusahaan gitu. Tapi kan tidak pada saat membuat, pasti begitu. Saya masuk ke AIC disediain kulkas gede gitu ya, kulkas gede ada 10 kulkas mungkin, dan itu disediain semua line up dari dari es krim itu. Boleh makan di situ, tapi kan gue jadi tamu gitu. Masa terus kemudian gue ngambil 10 biji dimakan segitu gitu kan nggak lucu juga gitu. Mana malumu mana kan begitu. Nah, seperti itu loh ya. Jadi kita nanti akan seperti itu. Kenapa enggak boleh makan di kelas dan segala macam. Oke ya. Oke, terus kemudian namanya juga merencanakan itu dilakukan sebelum kegiatan operasional. Gitu ya. Oke. Jadi dilakukan
sebelum kegiatan operasional, gitu ya. Nah, kegiatan operasionalnya seperti apa, gitu ya. Nah, Anda pengennya seperti apa? Anda mau buat produknya apa dulu, gitu ya. Anda membuat produknya seperti apa? Oke. Nah, ketika Anda sudah membuat produk, ya menetapkan dulu produknya. Ya, tetapin dulu produknya. Produknya misalnya produk ya paling gampang lah kopi aja gitu ya. Produknya kopi susu gitu ya. Nah, berarti Anda harus pikirkan detailnya dong gitu. Dan ingat, terkadang kita sudah memikirkan sesuatu yang sangat-sangat detail, terus kemudian kita anggap udah paling benar sendiri gitu ya. Tetapi pasti orang lain akan bisa melihat ada sesuatu yang kurang. Itulah makanya butuh tim. Ya, ada tim ya. Kalau misalnya ada tim QA, ada QC, ada R&D, ada bagian bagian pembelian dan segala macam. Nah, itulah butuhnya kita punya tim. Dan masing-masing orang punya karakter. Nanti Anda di etika profesi akan tahu karakter masing-masing orang. Nah, kalau di etika profesi mungkin masih dalam tahap yang ini ya, dalam tahap yang sangat-sangat sederhana sekali. Anda tadi ketahuan, ini figurnya merah, suka marah gitu misalnya ya, suka force orang gitu ya. Ada yang figurnya hijau kayak saya, ya udahlah terserah lu pada gitu ya. Yang penting gue punya jalan sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada yang kuning, ada yang biru misalnya ya. Nah, itu semua nanti akan ada yang digabungkan dalam satu tim. Nah, bagaimana cara memilih tim? Ada web yang sudah lebih jauh memetakan, oh si A ini cocoknya jadi planner, si ini cocoknya jadi naik itu mungkin naik template, saya naik template lagi, untuk menjaga gitu. Ini ada bagian eksekutor. Ini ada orang yang visinya very high in the sky gitu. Itu beda-beda gitu. Ya kalau very high in the sky itu banyakan ngomong tapi mau ngerjainnya susah. Makanya di backup orang yang emang jadi robot itu. Lo kayak gini-gini kerjain ya. Pasti dia jalan dia, orang kalau tipe seperti itu. Tapi kalau yang very high in the sky tadi, kamu mintain tolong, nanti kerjain ini nih ya. Gue yakin itu dari 100% kerjaannya mungkin cuma 25% aja. Tapi dia kalau disuruh ide, balikin ke teman yang bawah gitu, menjadi eksekutor, itu pasti dia jago banget itu, yang very high in the sky. Artinya apa? Kita masing-masing punya kelemahan. Tapi jangan sampai kelemahan itu nanti akan menutupi kecerahan dari kelebihan kita gitu. Apakah nanti yang very high in the sky pasti dia jadi orang kaya? Belum tentu. Banyak yang jadi pekerja tapi dia sukses. Semua pasti akan sukses. Gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Jadi ya kalau yang biasa biasa very high in the sky ya nggak apa-apa. Tapi Anda harus punya partner yang bisa bisa melaksanakan ya, yang biasanya jadi the planner, yang sukanya tuh nanti punya ide begini ya, jalannya gini ya, tapi nggak punya yang eksekutornya nggak bisa juga. Punya the planner kadang-kadang juga dia kemana-kemana harus punya naiknya yang yang menyelaraskan gitu. Nanti kan begini Om, gimana? Nah, seperti itu. Nah itu nanti kalau misalnya Anda ya, misal nih saya nggak tahu juga PKL Anda nanti akan membuat produk dan itu harus menjalani dalam suatu kelompok gitu ya, atau mungkin sekarang paling dekat adalah P3B dalam satu kelompok, ya Anda harus tahu tipikal teman-teman Anda juga gitu loh. Ya, jadi artinya nanti jangan sampai ada yang nggak ngerjain gitu ya. Semester kemarin ada yang nggak ngerjain gitu. Jadi pas ngumpulin tugas, namanya nggak dicantumin, gue bingung. Namanya kagak ada, gue kasih aja nilai 0, nggak ada namanya. Asumsinya apa? Ya kalau namanya nggak ditulis berarti dia nggak kerja kan gitu. Ya kan pasti begitu. Ya, seperti itu. Jadi ini kita rencanakan. Mulai dari perencanaan pun kita juga udah bisa menyusun tim yang memang benar-benar kuat. Gitu. Artinya begini, kalau misalnya timnya semua very high in the sky semua, nggak jalan itu udah pasti ya. Oh iya nanti begini, nanti begitu. Oh iya nanti begini, begitu. Tapi tetap aja nggak ada yang jalan nanti kan. Seperti itu. Oke. Nah, tapi ya ada juga yang produk itu tiba-tiba nggak sengaja, tiba-tiba jalan aja terus kemudian
dia tiba-tiba ya nggak ada perencanaan, ucuk, jadi aja dan laku gitu ya. Ada, tetapi kadang-kadang satu di antara sejuta mungkin ya, seperti itu. Sebagai contoh mungkin saya hari-hari ini lagi senang sepedahan gitu. Jadi ada orang yang membuat sepeda itu berdasar dari hobi, terus kemudian dia main kemana-mana, ketemu orang, terus kemudian dia bikin sepeda, terus kemudian sekarang dijual laku. Dan sepedanya nggak murah, 20 juta satu ini, apa namanya? Satu sepeda. Dan itu hanya frame doang. Gitu ya. Tapi sekarang rame gitu ya. Tapi tetap aja pasti butuh planner. Nah, jangan terus kemudian tiba-tiba bikin telur balado misalnya ya, dari telur balado terus kemudian dijual di pasar tiba-tiba langsung rame, karena apa? Pasti orang akan melihat siapa figurnya. Ya nanti kita akan bicara tentang siklus produk ya, seperti itu. Nah, nanti kalau hari ini sesi pagi ini waktunya masih kurang ya, nanti kita sambung di sesi responsif, saya akan cerita lebih banyak lagi ya. Oke, terus kemudian perencanaan produksi meliputi semua aktivitas. Mungkin aja nggak cuma yang ada di sini saja ya, tapi semua gitu ya. Jadi semua, mulai dari manajemen sampai akhir gitu ya, sampai produk itu, bahkan produk di delivery itu seperti apa itu kan kita harus pikirkan. Misalnya saya kirim kopi susu ke Bandung gitu ya, terus kemudian kan gue harus mikirin ini sampai Bandung masih enak apa enggak gitu ya. Nah terus kemudian dipikirin juga kalau sampai Bandung nanti berapa hari, shelf life produknya gimana, oh ngatasinya gimana, oh iya kita kirim frozen aja, kita ngirim frozen dikasih bubble wrap gitu ya, terus kemudian dikasih mungkin styrofoam, kirim ke Bandung, gitu ya. Jadi apa? Jadi harus dipikirin, jangan sampai nanti orang udah beli, ya mungkin orang nggak beli lah, orang dikasih aja hari ini bisa cibir, gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah beli terus kemudian nyampe sana nggak enak, gitu ya. Yang lebih fatal lagi udah beli terus nggak nyampe ke tempat tujuan, itu kan juga repot juga, gitu. Ternyata kurirnya main lagi siang hari, oh ini kayaknya dingin enak diminum sama kurir, yang nggak tahu juga, gitu kan. Atau namanya mau apa, atau mungkin nggak ketemu alamatnya kan, seperti itu. Oke ya. Nah, sebelum sampai mikir di ujung, berarti kita harus pikirkan dulu jumlah produk yang akan dihasilkan berapa. Orang invest ke suatu tempat ya, 1 miliar misalnya ya. Berarti kita harus kecek dong produknya apa yang akan kita buat, terus kemudian target kita akan berapa. Kita mulai growth kapan. Nah, seperti itu ya. Jadi jumlah yang akan dihasilkan itu berapa? Ya, misalnya jumlahnya adalah kalau 1 miliar harga 10.000, 1 miliar itu 10-nya pangkat 9 ya. Kalau harganya 100.000 berarti kalau harga satu piece-nya 1.000 berarti kalau invest 1 miliar ya berarti minimal harus ada 1.000 produk, minimal harus ada 1 juta produk ya, karena 1 miliar dibagi 1.000 harganya kan. Nah, 1 juta produk. Nah, 1 juta produk itu kalau misalnya Anda sharingnya adalah 40% produksi, 30% untuk manajemen, dan 30% untuk untuk investor. Berarti kan jumlah yang harus dihasilkan juga harus lebih banyak lagi, gitu ya. Karena apa? Investnya 1 miliar, ya harus balik kapan? Untuk mencapai sekian ribu tadi, sekian juta tadi, yang berarti kan kalikan lagi karena cuma sekian persen tadi dari pembagian. Nah, itu kan berarti dikalikan lagi. Nah, itu bisa diproduksi dalam waktu berapa lama? Nah, ketika diproduksi dalam waktu lama, pasar akan menyerap seperti apa? Apakah kita sekali produksi langsung jadi? Ya, maksudnya langsung laku semuanya, sold out gitu ya? Bisa seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya, sekali bikin langsung sold out, bikin sold out. Tapi pasti pasar ada kejenuhannya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus perhitungkan juga jumlah produk berapa, sehingga kita akan ketemu yang namanya BEP, break even point. Kalau Anda kerja di kantor di kuliah kan sukanya pasti, wah, udah untung, udah Pak, lupa kamu nggak ngitung SDM-nya, yang mikir, yang desain, bensin buat buat masuk ke buat dari kampus ke percetakan, belum pulsa, belum bikin desain yang ininya promosinya gitu kan, belum gasnya, belum listriknya belum kamu hitung, air purity-nya belum kamu hitung, itu kan harus hitung semuanya. Oke,
Terus kemudian yang kedua adalah jenis dan spesifikasi produk. Nah, jenis dan spesifikasi produk itu dipikirkan juga karena masing-masing produk akan berbeda. Di kala pandemi ini coba yang paling laris adalah makanan frozen food, ya. Yang dari tadinya itu bentuknya olahan semua, ya frozen food sebelum pandemi ini kan hampir semuanya olahan, diolah semua. Terus kemudian orang-orang kayak saya yang biasa tiap bulan ke Sabu Haji gitu ya. Terus kemudian, waduh nggak bisa, Sabu Hajinya tutup. Akhirnya apa? Orang melihat suatu peluang, oh iya, Sabu Haji itu ada daging. Daging yang sudah dimarinasi misalnya, ya kan? Ada daging yang sudah dimarinasi sehingga apa? Orang jual per setengah kilo daging marinasi harga 70.000. Ya, daging marinasi. Dan kalau di Sabu Haji itu kalau kita kita ngambil daging yang paling murah aja, yang paling murah itu mungkin sekitar 130-an ya per satu orang gitu ya, dan pakai grill segala macam bisa jadi sampai 200.000 gitu ya. Dan itu kalau kita dikasih dalam tray-nya itu kan semua isinya daging gitu. Enggak semua orang sukanya daging ya. Kalau saya sukanya ada daging, ada lemaknya gitu ya. Nah, berarti kan kos orang yang jualan tadi 70.000 udah untung. Harga daging misalnya 120.000, dia ngambil margin 20.000 gitu ya. Per setengah kilo. Nah, per kilonya ada margin 20.000 gitu ya. Terus kemudian ternyata dia belinya banyak. Belinya 1 kontainer keluar dari Australia gitu ya. 1 kontainer. Pasti dia akan dapat harga misalnya 1 kilonya cuma 80.000. Nah, dari Australia dikirim daging yang nggak halal gitu ya. Artinya bukan dari babi, bukan. Tapi daging itu disembelih tidak atas nggak pakai bismillah misalnya ya. Itu harga mungkin tinggal 70.000. Sekilo 70.000, dijual di sini setengah kilo 70.000. Untungnya gede gitu ya. Nah, tetapi kan ada banyak spesifikasi produk yang harus kita perhatikan. Oh, ini frozen food. Rantai dinginnya harus tercapai. Nah, seperti itu. Jadi banyak juga cost yang harus kita keluarkan. Beda kalau misalnya Anda jualan popcorn yang 2.000-an ya, 2.000-an. Anak saya suka beli tuh kalau ke Subang ya. Popcorn 2.000-an dimasukin dalam gelas yang biasa kalian buat minum beli pop es gitu kan, gelas seperti itu, sebenarnya disil di atasnya ada gambarnya Ipin Upin lah segala macam gitu ya. Dia harganya murah 2.000-an gitu ya, tapi mungkin untungnya 1.000-an gitu ya. Untung 1.000-an itu nanti dibagi salesnya berapa dan segala macam gitu ya. Tetapi kan produknya dia tidak perlu dingin gitu. Yang penting apa? Sealnya itu dia tidak lepas. Dan terjadi apa? Ya akan lebih lama dia untuk melempem. Nah, seperti itu. Jadi itu harus dipikirkan juga. Terus kemudian jumlah dan spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan. Nah, ini juga nanti akan ada perdebatan. Misalnya, oh bahan baku ini bagus loh, bahan baku ini bagus loh, bahan baku ini bagus loh. Seperti itu. Tapi kita akan tahu nanti di posisi mana kita akan dapat barang yang bagus, harga murah. Sebagai contoh ya. Jadi dalam pembuatan kopi susu, ya itu pasti ada susunya. Pasti banyak dong susunya. Mau pakai susu HT, mau pakai susu susu pasteurisasi, mau pakai KNTL manis misalnya ya, kental manis gitu ya, susu bubuk gitu ya, atau susu evaporated gitu ya, atau mungkin susu low fat ya, seperti itu kan banyak ininya. Itu baru dari varian susunya saja. Belum lagi nanti mau pakai Greenfield, mau pakai Cimory, mau pakai Diamond, mau pakai Ultramilk ya, mau pakai Frisian Flag, atau mungkin mau pakai Indomilk ya. Itu nanti kalau dicobain beda-beda rasanya. Kopinya sama dicobain dengan jumlah yang sama bisa beda-beda. Orang ini aneh banget nih, pasti kamu pakai ini ya, pakai susu yang murah. Pasti begitu orang bilangnya. Padahal kalau kita nonton itu beberapa susu yang mahal pun tidak menjamin ketika dicampur dengan kopi itu akan menghasilkan suatu cita rasa yang tertentu gitu ya. Jadi spesifikasi bahan baku juga penting untuk diperhatikan. Nah, nggak sembarangan ya. Seperti itu. Terus kemudian prosedur pengadaan bahan baku. Gitu ya. Kalau dalam tahap IRTP gampang. Ngadain bahan baku gampang. IRTP itu gampang sekali gitu ya. Kenapa? Karena barang habis sudah langsung beli aja. Gitu ya, nggak pakai cincong-cincong gitu ya. Tapi beda kalau misalnya di pabrik besar.
ngadain barang baku bisa apa? Bisa setahun, bisa setengah tahun, bisa 30 hari, bisa 3 hari nyampe. Gitu ya. Kalau barangnya yang susah didapat ya bisa jadi setahun. Otomatis belinya harus banyak sekalian agar supaya apa? Kita tetap produksi gitu loh. IRTP. Ya, IRTP udah dipatok, susu itu harga 18.000. Ketika dapat harga susu yang 13.000 ya alhamdulillah masih ada selisih. Tapi begitu pas beli harganya 17.000 ya wes nggak dapat selisih harga berapa? Harga 4.000 kan seperti itu. Itu sesimpel itu. Tapi kalau di perusahaan besar jangan sampai kejadian gara-gara barangnya nggak ada gitu ya. Yang disalahkan siapa? Ya disalahkan pasti bagian PPIC-nya. PPIC mesen barang ini masukin bagian pengadaan barang. Ya, bagian purchasing pesen ke sana. Pak, itu adanya 6 bulan lagi. Buset dah, besok udah mau habis ini gitu kan. Berarti kan otomatis cari barang yang lain lagi. Ada barang di pasaran seperti ini. Wah, nggak bisa ini, nggak masuk speknya. Karena apa juga gitu ya. Artinya kita harus pastikan dulu dia seperti apa perjalanan dari bahan baku. Ya, kita bisa menghasilkan produk tapi nggak ada bahan baku kan nggak mungkin. Ya, kecuali untuk produk jasa. Gitu ya. Terus kemudian pengadaan bahan baku ini jangan sampai salah juga. Anda suka menulis kalau di ujian kimia ya, di ujian MKP itu misalnya ya, 10 gitu ya. Hasilnya 10, hitungannya benar 10, tetapi nggak ada satuannya. Mau ppm kah, mau miligram per gram kah, mau apa gitu, atau 10 gram gitu. Jangan sampai begitu, karena begini, kalau di pabrik itu jahat. Ya bukan jahat sih, tapi kenapa selalu kita perhatikan satuan, mungkin saja di SH, di MMP itu suka kalau nggak ada satuannya disalahin. Ujuk-ujuk, Bu, kok saya dapatnya jelek ya, Bu ya? Lah, kamu nggak nulis satuan. Gitu ya. Jadi itu sudah menyebabkan suatu kelaziman gitu ya. Karena apa? Nah, itu tadi membentuk suatu pola bawah sadar. Alam bawah sadar kita harus main. Oh iya, ini butuhnya adalah 10 kilo. Kalau gue tulis 10, terus kemudian bagian purchasing-nya, kok 10 ya? 10 apa ya? Bingung kan ya? Terus kemudian mikir sederhana, oh ini kali BTP kali 10 miligram aja cukup kali gitu ya. Dia beliin 10 miligram, karena kalau beli 10 gram, 10 kilogram nggak ada. Dia beli 10 miligram, barang datang kok cuma 10 miligram, lalu nggak nulis apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jadi itu perlu dicermati juga. Terus kemudian kebutuhan mesin dan peralatan. Ya, mesin dan peralatan itu penting juga buat kita, agar supaya apa? Kita nggak salah beli mesin. Ya. Ya di CMP mungkin ada yang salah beli mesin gitu ya. Artinya bukan karena mesin itu nggak digunakan, tetapi karena memang dia digunakan setiap tahun digunakan ya. Tetapi dia ternyata over capacity gitu ya. Seperti contoh adalah kalau kita membuat sosis, mesin staffer kita sosis staffer kita sosisnya kapasitinya mungkin minimal 1 kilo gitu ya, agar supaya apa? Agar supaya nanti tidak banyak yang tersisa di alatnya kan. Tetapi yang terjadi kita buatnya adalah 250 gram gitu ya. Jadi yang dibuat cuma 250 gram ya udahlah itu kan akhirnya banyakkan yang di alat gitu ya. Jadi itu yang nanti diperhatikan. Tetapi ternyata yang nggak ada lagi alat yang lebih kecil dari yang segitu gitu. Jadi ya si malakama kan. Jadi udah nggak ada lagi alat yang lebih kecil dari itu gitu ya. Jadi kita harus paham juga bahwa oh ya ternyata mau nggak ada lagi alatnya, mau gimana lagi gitu ya. Terus kemudian desain layout tata ruang dan mesin gitu ya. Jadi desain layout tata ruang dan mesin juga penting juga karena apa? Mungkin ya saya dulu suka meracuni mahasiswa ketika akan akan field trip, terus kemudian ada yang nggak mau ikut field trip. Ya, ada yang nggak mau ikut field trip gitu. Pasti ada aja teman, masih ada tiap angkatan nggak mau, ngapain sih? Satu, memang karena dia udah jago, udah pinter gitu ya, jadi nggak mau field trip. Gitu. Yang kedua mungkin karena dia nggak suka sama teman-temannya. Gitu ya. Yang ketiga mungkin ya maybe nggak ada money, nggak ada dana, segala macam gitu ya. Padahal kalau urusan masalah uang kan kita bisa selesaikan gitu ya, seperti itu. Nah biasanya saya akan ngasih gambaran begini. Di pabrik roti ataupun di pabrik mie itu line-nya satu kali jalur produksi itu panjang sekali, mungkin bisa 50 meter, mungkin bisa 100 meter. Lo bayangin 100 meter, gitu ya. Terus kemudian dari mulai bahan baku diformulasi, ya dimasukin formulasi, dimasukin ke dalam mixer, sampai di mixer tambahin air, terus kemudian nanti di mixer sampai dia kalis. Setelah kalis nanti dia masuk ke sitter, dari yang tebal sampai yang tipis gitu ya, terus aja gitu ya.
sampai nanti bentuk lembaran-lembaran tipis, terus kemudian dipotong tipis-tipis, dibikin keriting, terus kemudian nanti dipotong karena masih panjang, sebenarnya dipotong, habis dipotong di steam ya agar dia tergelatinisasi. Setelah tergelatinisasi karena mie instan, berarti dia nanti masukkan ke dalam penggorengan. Setelah penggorengan nanti ditiriskan pakai blower biasanya atau disedot bisa juga. Setelah itu terus kemudian ada ibu-ibu yang nata bumbunya di atas, yaitu ditaruh di atasnya, langsung di packing, ya di packing pakai mesin packer, terus kemudian langsung masukin karton, langsung jual, gitu ya. Itu kan sekali jalan, itu jaraknya 100 meter misalnya. Nah yang terjadi apa? Kalau desainnya nggak benar, ya perjalanan barang udah benar, lurus, tapi perjalanan orang kan bisa jadi dia kan nggak bisa dong dia ngelompat ke dalam ke si ininya lompat dari line 1 ke line 2, line 3, line 4 kan nggak bisa. Berarti kan harus muter dulu tuh. Bisa muter ke depan, nanti muter lagi seperti itu. Gitu ya. Jadi perlu dipikirkan juga gitu ya. Jadi makanya kalau udah begitu biasanya di bagian packaging itu bagian belakang gitu ya. Itu nanti ada makanya kadang-kadang kalau di conveyor belt itu ada naik ke atas, ada nanti naik ke bawah, nah seperti itu ya. Dan nanti desain layout-nya juga harus kita perhatikan. Terus kemudian ada pengalokasian tenaga kerja. Hati-hati, hari-hari ini banyak sekali demo. Ya, demo serikat pekerja, serikat buruh. Yang terjadi apa? Yang ada di otaknya para globalis atau orang yang ownernya, itu ini mah orangnya pada demo melulu. Udah di daerah mana, misalnya di daerah Bekasi gitu, Bekasi meskipun beda planet dengan kita, nggak apa-apa ya di Bekasi. Terus suka demo melulu, serikat pekerjanya demo, ya udahlah, mending bikin aja di daerah Klaten misalnya, yang orangnya masih orang Jawa, yang masih lugu, UMR-nya rendah gitu ya, dan terus kemudian dia berpikir daripada pakai banyak orang, kita pakai yang namanya mesin saja. Sehingga apa? Mesin bisa 24 jam, kita butuh cuman bagian maintenance sama bagian controlling aja. Ya, gitu. Nah, itu seperti itu, bisa jadi seperti itu. Tetapi ada juga yang memang dia masih padat karya atau masih banyak membutuhkan tenaga kerja. Gitu ya. Nah, itu kan perlu dicek juga gitu ya. Misalnya kondisi normal satu shift ya, jadi jam 8 sampai jam 5 sore ya, kondisi normal itu satu shift. Tetapi ketika nanti pada saat pada saat ketika dia nanti akan pesanannya banyak gitu ya, berarti kan dia harus nambah 2 shift atau ngasih lembur. Itu nanti bisa dihitung ya. Jadi nambah shift atau lembur. Kita lebih baik nambah lembur aja. Kalau nambah lembur misalnya cuma nambah 100.000 per orang, tapi kalau shift berarti kita akan nambah 300.000 per orang dengan kuantiti yang dihasilkan akan sama. Nah, seperti itu juga harus kita perhatikan juga ya. Terus kemudian ada penjadwalan produksi, ya PPIC, ya penjadwalan produksi. Kalau misalnya produk kita sudah banyak, gitu ya, ragamnya banyak, macamnya banyak, maka kita harus menjadwalkan dulu, gitu ya. Artinya apa? Misalnya hari ini kita akan produksi kopi susu Cibulau sebanyak 1.000 piece, ya Cibulau doang 1.000 piece, gitu ya. Terus kemudian besok kita akan produksi Megamendung doang yang 1 piece, satu seri, gitu ya. Tapi kalau lainnya banyak, biasanya ya terserah hari ini mau produksi apa boleh aja, gitu ya. Bahan baku kan sudah tersedia, gitu ya. Tetapi yang rada susah kalau misalnya ketika yang diproduksi itu berbeda, gitu ya. Jadi misalnya kita Indomie dengan diproduksi dengan pop mie, berarti otomatis alatnya beda. Kalau itu ya nggak bisa dibarengin pop mie sama Indomie masuk dalam satu line alat, nggak bisa karena kan satu bentuknya bulat, satu bentuknya panjang. Kan gitu ya, seperti itu. Jadi nanti penjadwalannya bisa di varian rasa gitu ya. Makanya Indomie kenapa rasanya banyak, mungkin puluhan rasa sekarang ya, karena apa ya, dia harus harus bertahan gitu ya. Padahal kalau kita Indomie itu ada banyak sekali pabriknya, di Jabodetabek aja mungkin ada 8 atau ada 7 gitu ya, Jabodetabek, Serang gitu ya. Terus kemudian di Palembang ada kalau nggak salah, terus kemudian di Medan ada gitu ya. Tapi ketika kita ke sana ada beberapa line yang memang kosong, karena pas sekali produksi dia bisa langsung beribu-ribu karton gitu ya, seperti itu. Ya, jadi
hari ini produksi yang ini, hari ini produksi yang itu, hari ini produksi yang ini, gitu ya. Itu juga nanti akan berpengaruh juga. Karena apa? Lihat ketersediaan juga gitu ya. Karena apa? Indomie itu sistemnya adalah di masing-masing daerah dia hanya produksi mie-nya saja. Mie-nya tok. Ya, kalau misalnya Anda beli mie soto, soto ayam, kare mie gitu ya, terus kemudian ada yang mie kocok Bandung gitu ya, mie tek-tek, itu kan khas dari suatu daerah masing-masing. Mie Aceh gitu ya. Mie Aceh diproduksi di Aceh saja saat itu. Saya pas pada saat itu lagi supervisi gitu ya, terus kemudian saya dibawain dua kardus gitu ya. Padahal pusing saya juga, buset dah di bandara bawa 2 kardus apa asiknya gitu ya. Tapi memang ternyata hanya diproduksi di Aceh saja saat itu ya. Oke, makanya yang seperti itu ketika dia memang laris, nanti akan diproduksi secara nasional. Nah, hebatnya si Indomie itu semua ingredient itu ada satu tempat di Cikampek ya, di daerah BIC, di Cikampek lah ya. Jadi keluar Cikampek, tol Cikampek masuk situ ada sebelah kanan kalau dari tol, kalau dari Jakarta. Itu banyak, ada Indofoodnya banyak di situ, sampai sekarang yang divisi biskuit aja udah mati gitu ya. Tapi di situ ada bagian ingredient. Nah itulah yang dia akan nyebar ke seluruh Indonesia. Ya bahkan sampai label pun dia diproduksi di situ. Ya jadi semua lini produksinya seperti itu. Karena kenapa? Yang di daerah untuk menjaga cita rasa harus ada satu tempat khusus untuk itu semuanya. Nah seperti itu. Oke sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya cut dulu sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, guys? Halo? Woi, pada tidur semua, jangan-jangan ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oh. Pak. Nggak ada ya? Pak. Oh, Pak, kepanjangan mau nanya, Pak. Apa? Iya. PPIC kepanjangannya apa, Pak? Ya, tinggal carilah di Google, ya Allah. Gitu aja loh. Ya. Oh, di Google. Saya nyari slide nggak ada. Iya, emang nggak ada lah. Kenapa? Mau tanya siapa? Mau tanya? Nanti ini kan slide-nya masih banyak nih, jadi nanti saya lanjutkan di responsi aja ya. Seperti itu. Mau tanya. Iya, boleh. Oke, siap, Pak. Kan tadi Bapak bilang prosedur pengadaan bahan baku. Nah, bisa nggak sih Pak, misalkan kita adalah orang yang bekerja di perusahaan pangan, kita mau kontrak, kayak sistem kontrak ke supplier gitu untuk bahan baku untuk sekian ya tahun? Ya bisa. Bisa saja, itu kan tergantung perusahaannya akan seperti apa, gitu loh ya. Tetapi kan terkadang begini, jangan sampai salah. Kalau kita kontraknya setahun, kita harus pastikan harganya berapa. Ya, jadi misalnya gini, kalian kontrak dengan, kalau yang sama-sama produsen kan enak ya, tetapi misalnya Anda kontrak dengan petani kopi, gitu. Misalnya, Pak, saya kontrak ya, setahun ini ya, harganya adalah 30.000 per kilonya, atau mungkin 150.000 per kilo gitu ya. Tapi selama setahun Pak ya nanti saya harganya sekian ya. Harga itu dia deal apa enggak gitu. Terus kemudian dengan kualitas seperti ini dan seperti itu. Biasanya kalau ingredient bisa akan sustain. Semuanya sama. Tetapi kalau bahan baku yang yang dari alam biasanya rada susah. Seperti itu. Dan kalau begitu berarti dia harus keep barang milik kita juga gitu. Nah itu nanti tergantung masing-masing perusahaan akan seperti apa. Gitu ya. Misalnya kalau saya sudah kerjasama kontrak dengan misalnya dengan suatu toko retail besar gitu ya. Harga susunya nanti 15.000 ya Pak ya. Oke, padahal hari itu harga susunya 13.000 gitu. Di dia juga 13.000, tapi kan kita sudah kontrak ya berarti kita ya harus ngambil di harga 15.000. Tetapi kita nanti akan untung ketika misalnya dia harganya adalah di harga 18.000 ya, kita untung lah. Kalau kita ambil harga 18.000 kan berarti kita akan sedikit mengurangi keuntungan. Ingat ya, mengurangi keuntungan bukan rugi, bukan, karena kan semua dihitung dulu di awal. Nah, seperti itu. Bisa saja, boleh saja seperti itu ya. Terus itu yang paling penting itu apa? Ada nota kesepahamannya, ada ada yang namanya MOU-nya, ya ada tanda tangan lah segala macam gitu ya, dan itu biasanya harus pakai materai. Kenapa ya? Karena bisa jadi kamu kabur nanti ya, bisa jadi dia kabur, bisa jadi kamu yang kabur gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah kita harus review penyedia layanan.
Ya, itu wajib itu di sistem manajemen apapun itu pasti ada review penyedia layanan. Kenapa? Ya karena kita harus review tiap tahun. Ternyata kemarin yang kita udah kontrak setahun ternyata dia kirimnya telat melulu tuh. Gitu. Wajar nggak sih? Ya nggak wajar lah. Makanya kita harus review. Oh, dia telat melulu. Oh, telat melulu. Ya udah, besok ganti aja. Ganti. Nah, tapi kita juga harus punya spare atau cadangan. Seandainya dia ngeles atau seandainya dia tidak ngirim, otomatis kita harus ada yang kedua dan yang ketiga, yang keempat, seperti itu. Jadi ini juga pernah saya terangkan di MenLab kalau nggak salah ya, seperti itu. Kalau nggak salah, saya lupa. Gitu. Oke, gitu ya Samira ya. Halo Samira. Iya Pak, maaf. Oke ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa sambung di ini ya, sambung di mana? Sambung di responsi, karena waktunya juga sudah habis. Oke, kita mulai lagi sesi yang ke responsi ini ya. Jadi, kalau kamu tahu saya juga ada meeting nih, tadi mungkin ada sedikit bocor gitu ya. Yang penting saya masuk daftar nama dulu aja. Oke ya. Yang belum absen, silakan absen dulu ya. Harusnya udah semua absen ya. Oke. Nah, perencanaan dan pengembangan produk pangan itu ada dua cara ya gitu ya. Yang pertama adalah market driven. Market driven itu adalah menganalisis terlebih dahulu kebutuhan dan keinginan konsumen. Hari-hari ini tuh konsumen butuhnya apa sih? Gitu. Ya mungkin hari-hari ini yang orang konsumen butuh itu adalah satu, produk instan. Tinggal dimasukin sedikit atau diolah sedikit langsung bisa dimakan. Ya nggak sih? Ini open mic aja nggak apa-apa, Mas, Mbak. Jadi kan saya juga butuh respon dari kalian. Kalian nanti ngerespon apa enggak kan saya juga butuh gitu ya. Ya, Muhammad Iqbal gitu. Ya, jadi kan ada yang ternyata butuh yang instan-instan. Oh, mie instan laku gitu ya. Makanya kalau mie instan itu yang sekarang yang baru apa tuh? Mie instan yang baru? Ada yang tahu mungkin? Mie bon cabe. Mie bon cabe dari mana itu? Kobe, Pak. Kobe bikin ya. Nah, mungkin aja dia karena melihat potensi dari yang instan-instan. Kan bisa aja kan begitu ya. Oke. Terus kemudian apa lagi? Lemonilo. Oh, iya kan? Ada yang suka lemonilo? Mungkin kalian? Ada yang suka lemonilo? Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Belum nyobain? Belum nyobain lemonilo? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, oke ya. Jadi nanti karena memang ini jadi mungkin akan banyak banyak produk-produk baru. Tetapi dia didasari bahwa ini kebutuhannya banyak gitu. Bukan karena didasari oleh suatu yang berbeda gitu. Ya, jadi bisa jadi ada sesuatu yang berbeda itu misalnya dari sisi teknologi. Dulu mungkin orang bikin dari talas itu apa? Talas ya, terus kemudian digoreng ataupun digoreng kecil, digoreng keripik ataupun talas itu diapakan? Ada yang direbus saja kan? Rebus dikasih dikasih parutan kelapa, tambahkan sedikit gula atau tambahkan sedikit garam. Ya kan? Oke. Nah, setelah itu apakah produknya laku keras? Belum tentu, karena kan itu kan benar-benar secara tradisional gitu ya. Jadi karena secara tradisional ya seperti itu. Terus kemudian ada orang berpikir apa sih yang khas dari Bogor? Oh, talas Bogor. Pasti bilang begitu dong, ya. Setelah yang khas ada talas Bogor, terus kemudian dibikin apa ya biar kayaknya bagus gitu ya. Berarti dibikin yang namanya suatu produk baru. Oh, memanfaatkan teknologi. Berarti jadinya lapis talas Bogor. Nah, itu kan mungkin belum ada di pasaran ya. Terus kemudian akhirnya lah semuanya jadinya ngikut bikin yang seperti itu. Ya. Jadi ada market driven. Market driven itu memang benar-benar dari dikembangkan yang sudah ada, tapi ada juga yang dari teknologi driven. Ya. Nah,
Kegagalan dari market driven untuk produknya biasanya sedikit, biasanya saya bilangnya, tetapi dulu juga kalau saya ingat dulu ada namanya salami. Salami itu ya mie salam gitu ya, artinya mie yang menggunakan 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 identitas sebagai suatu agama tertentu gitu kan, seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai nggak ada lagi. Bisa jadi nggak ada itu dibeli orang lain, atau bisa jadi dia mati karena tidak kompetitif kan, seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi memang seperti mie sedap, ya. Kenapa mie sedap terus kemudian mampu menjadi langsung nomor 2 ya di bawahnya Indomie? Ya karena memang mie sedap dia punya capital market ya. Jadi punya uang banyak juga kan dari Wings Food. Saya dulu awal-awal cek mie sedap itu udah kayak ini makan mie atau makan apa, sabun, ya nggak sih? Mungkin kalau kamu nggak kenal namanya sabun colek Wings gitu ya. Jadi sabun colek yang ada wadahnya plastik kotak itu udah identik banget itu. Soalnya saya dulu kalau kecil dibilangin, jangan jolali tuku sabun Wing ya pasti itu yang dibeli gitu ya. Mau itu mereknya ekonomis, mau apa, ya itu aja pokoknya yang dibeli gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Makanya pas ada Wings Food, serasain aja, serasa makan makan sabun gitu. Karena memang brand itu nyantol di otaknya seperti itu. Nah, sekarang dia punya Wings Food gitu ya. Ya dia bekerja keras gitu ya dengan terus promosi dan segala macam. Awalnya memang lambat, tapi sekarang mungkin saja ya sudah mulai rada besar juga ya gitu. Karena kan marketnya mungkin beda-beda, menjangkaunya pun juga beda-beda. Gitu ya. Nah, terus kemudian untuk teknologi driven biasanya orang langsung bikin aja buat, terus kemudian di pasaran langsung dipasarkan aja gitu. Seperti contohnya apa? Ya tadi seperti lapis talas Bogor tadi gitu ya. Jadi dia bikin aja seperti itu, ya ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Itu udah pasti lah ya. Namanya orang usaha itu ada berhasil, ada gagal. Jangankan usaha, nembak cewek aja juga ada yang berhasil, ada gagal kan? Ya nggak sih? Kan begitu. Ada peluangnya seperti itu. Terus sekarang ada teknologi driven, tetapi dia memang berawal dari market driven. Ada produk S. Ini kan kita kasih contoh. Anda boleh setuju, Anda boleh enggak, kan gitu ya. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak, gitu ya. Nah, es, terus kemudian dia membuat suatu es dengan harga yang murah, gitu ya. Terus kemudian dengan dengan mempunyai seperti mirip buah-buahan, ada mango, ada semangka, gitu ya. Terus kemudian membuat es jagung, gitu ya. Awalnya dia market driven, gitu, ya nggak sih? Tahu kan produknya apa? Yang saya maksud? Tahu. Apa? Tahu. IC, Pak. Ya. Yang ada jagung 3.000-an. 3.000-an kan? Bahkan yang 2.000 yang semangka 2.000, yang 4.000 yang mango. Nah, tapi respon pasarnya gimana? Ternyata kan bagus dia. Respon pasarnya bagus sehingga dia membuat pabrik yang sekarang ada di Ngoro, Jawa Timur. Ya, jadi ada 2, dia pabriknya ada di Bekasi di MM2000. MM2000 itu satu kawasan kawasan berikat gitu ya. Terus kemudian dia bikin lagi di Ngoro. Ya, orang kalau misalnya nggak laku di pasaran, terus kemudian nggak mungkin dong dia ekspansi. Ya nggak sih? Orang nggak laku ngapain lagi bikin pabrik lagi? Udah pasti karena dia laku. Nah, satu karena dia memang harganya di awal harganya murah. Tetapi diakui juga bahwa produk dia itu berkualitas. Ya, sebenarnya berkualitas gitu ya, perkara barangnya kita nggak pernah tahu. Mungkin saja banyak BTP-nya ya resiko lah, namanya barang murah pasti banyak BTP-nya, ya nggak sih? Pasti ya, gitu ya. Ada yang enggak gitu ya, tapi kadang-kadang seperti itu. Oke. Terus kemudian setelah itu dia membuat produk-produk yang lainnya, ya. Bahkan sekarang kalau Anda lihat, ya, es krim yang lain meniru Aice. Contohnya, ayo, siapa contohnya? Ada yang tahu? Glico Wings, Pak, bukan Pak? Glico Wings mirip sekali dengan Aice modelnya, ya. Tetapi dia beda, ya.
Karena kalau kalau ini kalau si AIC memang saya tahu persis ceritanya. Jadi dia itu ceritanya dulu perusahaan es krim, tetapi nggak berkembang. Terus kemudian dia dibeli Singapura, kalau nggak holding dengan Singapura. Terus kemudian dia beli teknologi dari China. Ya, karena saya pernah sekali ke sana, makanya saya kenapa cerita di depan kantornya dia itu, begitu pintu masuk itu kita udah bisa tahu di Sugui ada 10 freezer gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, ketika itu dia bilangnya begini, bahkan saat itu AIC itu baru 2 tahun masuk pasar Indonesia dan dia bikin pabrik di Indonesia baru 2 tahun. Mahasiswa JMP masuk di bagian QC. Ya. Terus kemudian apa kendala kamu di sana? Maaf Pak, pembimbing saya nggak bisa bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja nggak bisa. Apa yang kebayang di kamu? Kalau dia bahasa Inggris saja nggak bisa. Ya, manajernya boleh, manajer QC-nya boleh, tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Karena bolehnya dari Cina. Jadi dia bisa bahasa Cina daratan aja. Ya, dari tradisional China gitu ya, seperti itu. Ya, otomatis kan memang semuanya dibawa dari sana sampai ke sini, terus kemudian menurut cerita setelah 5 tahun nanti akan pure orang Indonesia semua, ya, dari orang manajernya orang China yang dari di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dengan yang namanya inovasi itu, AIC tidak ditinggalkan pelanggannya, bahkan dengan inovasinya dia bisa punya market sendiri, gitu ya. Satu AIC karena memang murah, ya meskipun saya kalau makan yang semangka itu pasti serak gitu, tapi ya gimana lagi, anak saya senangnya semangka, tapi anak saya makan dapat 2-3 sedot aja udah langsung dibuang sama dia, tapi tiap hari beli gitu kan, hanya 2.000 gitu ya. Nah, tetapi untuk yang mochi bahkan Wallace pun mencuri. Bukan mencuri, artinya dia punya ide kan. Ada kan Wallace yang mochi kan ya? Ada yang pernah beli nggak di Kanpat? Wallace yang itu, yang mochi. Satu rasa green tea, satu lagi rasa yang ice. Iya, kau belinya yang ice. Iya Pak, karena murah kan. Murah. 3.000-an kan. Iya. 2.000-an kan. 2,5 ya kan? Tapi kan kalau yang Wallace, dia harga berapa? 4.000 kalau nggak salah, atau 5.000. Ya, karena dia rasanya ada satu rasa mocha dan satu lagi rasa green tea. Nah, secara kalau mungkin seperti AIC itu hampir mungkin banyak loh ya, banyak dari produknya itu yang memang dia diproduksi sudah secara teknologi sekali. Jadi pekerjanya nggak banyak, pekerjanya itu di AIC itu nggak banyak pekerjanya, gitu ya. Jadi makanya terus kemudian dia juga sukses di pasaran juga untuk produk-produk tertentunya dia. Bahkan sekarang mungkin ada yang cup kecil itu hanya harganya 6.000 kalau nggak salah. Yang cup kecil warna kuning, isi 1 kotak. Pernah beli nggak? Hah? Pernah beli nggak? Nggak pernah ya? Itu kalau nggak salah 6.000, 7.000 ada di ini apa namanya? Ada di itu apa namanya teh, di apa ya, ada di Indomaret, ya seperti itu, ada di Indomaret gitu ya. Jadi yang seperti itu gitu ya. Sebentar, saya absen di tempat ini dulu. Sebentar, ada gangguan sedikit ya. Oke. Ya. Terus kemudian, oke.
Maaf. Terus kemudian dari situ AIC terus berkembang. Nah, adakah pihak-pihak yang ini yang merasa tersaingi dengan hadirnya AIC? Itu ada. Ya, seperti apa? Wallace. Nah, Wallace kan tersaingi kan? Campina. Aduh, Campina mah udah di bawah itu, apalagi Indo Es Krim Meiji itu udah di bawah banget itu udah. Udah di bawah banget itu udah. Karena apa? Ya, sekarang kita produknya nggak ketemu gitu ya. Terus kemudian ada Indo Es Krim Meiji itu sekarang yang membuat jualannya adalah produknya itu kayak es Singapura. Dikasih dikasih roti. Jadi dia punya ini namanya espresia. Espresia itu ada 3 macam rasa kalau nggak salah. Ada yang coklat, ada yang stroberi, sama ada yang vanila kalau nggak salah ya. Seperti itu. Dia bikin seperti itu. Gitu ya, terus kemudian dijual pakai yang ngider-ngider gitulah, pokoknya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi siapa yang paling dirugikan? Udah otomatis marketnya dari si AIC pasti turun dong. Gitu. Terus kemudian kita nggak pernah tahu ya siapa yang membuat untuk menjelekkan dari AIC. Kemarin ada di Twitter ya bagaimana perlakuan AIC terhadap pekerjanya. You know nggak? Pernah dengar nggak itu? Pernah dibahas di K3 kayaknya Pak dulu. Apa gimana? Pernah dibahas di K3 kalau nggak salah dulu Pak, yang katanya refrigerannya tuh bocor, yang amoniaknya bocor gitu Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah refrigeran atau amoniaknya bocor berpengaruh ke siapa? Pekerjanya? Ke pekerjanya gitu. Tapi di produknya ada nggak? Nggak ada. Nah, kita ya saya kan nggak tahu ya kadang-kadang karena kan kita harus memahami sisi yang lainnya ya, bukan hanya di sisi kejadian K3 bocor selesai gitu ya. Apakah memang benar kejadiannya begitu? Apakah juga dari sisi pekerjanya yang misalnya lagi hamil anaknya baru lahir terus kemudian sudah bekerja, benar nggak sih? Iya nggak? Ya ini saya open mind aja ya, open mind aja bagaimana mungkin kita punya produk kita bagus terus kemudian ada kompetitor. Nah, ada kompetitor masuk gitu kan, terus kemudian ngejelek-jelekin kita. Bisa nggak sih kayak gitu? Sangat mungkin sekali. Bisa aja, Pak. Sangat mungkin sekali yang seperti itu ya. Oke, jadi yang seperti itu mungkin ya kita boleh bahas dari sisi K3-nya saja gitu ya, tetapi mungkin di sisi lain juga kita juga harus ini. Terus kemudian katanya pekerjanya ada yang ini ada yang dimasukin dalam satu ruangan, satu rumah isinya berapa puluh orang gitu. Ya nggak? Pernah kan ya? Iya, ada. Pernah, Pak. Iya, ada, Pak. Dibahas juga di K3? Itu belum. Oh, belum ya. Jadi gini. Jadi kan, nah ketika kita dapat berita seperti itu, kita harus tahu, bener nggak sih? Nah, saya tanya ke anak 52, jadi ada kakak kelasmu itu yang ada kerja di AIC di sana. Gitu ya. Karena begini, karena sistem pekerja di Indonesia itu kan boleh 50% itu adalah pekerja outsourcing kan boleh. Nah, itu kan undang-undang K3-nya harus undang-undang ketenaga kerjanya harus kita revisi kan. Artinya apa? Orang-orang yang direkrut selain yang menjadi pegawai tetap atau yang pegawai tetap dari suatu perusahaan, yang outsourcing ya kan kita nggak pernah tanggung ya. Seperti di Ajinomoto yang ada di Mojokerto itu mungkin pekerja yang utamanya cuma 30%. Yang lainnya outsourcing semua. Gitu. Jadi yang outsourcing itu ya berarti si perusahaan outsourcingnya yang bertanggung jawab kepada si perusahaannya ya gitu, bukan nanti perusahaannya si Ajinomoto tidak bertanggung jawab seandainya misalnya di perusahaan tersebut dia ada sesuatu hal itu dia nggak bertanggung jawab. Yang penting dia pegang adalah si perusahaan si kontraktornya ya, seperti itu. Jadi nanti penting bagi kita juga untuk ini ya, untuk menggali lebih jauh lagi gitu ya. Oke, nah untuk membantu merencanakan produk dikaitkan dengan karakteristik pembelian produk. Ya. Jadi produk pangan itu ada 6, tetapi saya ingatkan di sini tidak harus satu produk itu hanya masuk satu saja, tidak. Misalnya produk penyegar.
Iya, dia termasuk produk penyegar, tetapi juga termasuk produk etnik. Kenapa? Karena tuh yang suka minum bir peletok, dari mana asalnya? Bir peletok dari mana? Dari Betawi. Betawi, Pak. Betawi, Pak. Ah, dari Betawi. Artinya apa? Ya memang kita bisa ini kan apa namanya? Bisa klasifikasikan, tetapi tetap ini apa namanya? Tetap apa ya? Tetap tahu juga gitu, tidaknya satu sisi saja ya. Sebentar. Nah, oke. Terus kemudian contohnya ada satu produk kebutuhan pokok, terus kemudian untuk pemenuhan kebutuhan gizi, penyegar, makan kecil, suplemen dan ataupun etnik. Nah, kalau kebutuhan pokok udah pasti kan. Lo makannya apa kebutuhan pokok lo? Beras atau nasi, gandum, jagung, sagu, singkong, tapioka, kan itu aja kan? Ya kan? Terus kemudian sembako, misalnya minyak goreng gitu ya. Terus kemudian air mineral, ya mungkin udah mulai masuk roti dan mie instan ya. Padahal sangat disayangkan sekali bahwa mie instan dan roti itu kan bahan bakunya dari gandum, ya seperti itu. Nah, untuk yang produk-produk kebutuhan pokok ini memang hanya sedikit saja, artinya yang bisa divariasikan adalah bidang feature-nya aja. Misalnya kita menggunakan pasta atau pasta gitu ya. Terus kemudian yang diutak-atik apa? Ya feature-nya, tapi barang pokoknya enggak diutak-atik ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah produk pemenuhan gizi. Nah, ini beda nih. Ya, konsumen membeli produk ini karena pengaruh suatu tren yang terjadi di masyarakat yang muncul sebagai akibat dari penemuan atau publikasi oleh seorang peneliti. Saya punya contoh dulu teman saya, beliau ini meneliti tentang daun dewa. Oke, maaf sebentar ya ada sedikit gangguan. Oke ya. Jadi produk pemenuhan gizi itu seperti itu. Kadang-kadang dia ditemukan dulu sama orang gitu. Terus kemudian dia jadi booming gitu. Ya misalnya dulu ada permen Kajuput Candy gitu. Kajuput Candy itu adalah permen yang dibuat dari dari minyak kayu putih gitu ya. Dari minyak kayu putih itu terus kemudian dia dibuat terus kemudian dia laku kerasnya di mana? Di kalangan yang misalnya orang yang mau naik gunung, daripada minum minyak kayu putih mending makan permennya aja kan, seperti itu. Tetapi lama kelamaan ya ada penurunannya, ada naik lagi, terus kemudian dibuat produk yang lain lagi, seperti itu. Jadi memang kalau yang seperti ini atau mungkin seperti Elmen gitu ya, yang produksi dari Nutrifood kemarin, yang ikut pangan fungsional kemarin juga harus rajin-rajin untuk memberikan benefit. Benefitnya apa? Buat si customer-nya. Itu yang paling penting. Ya, seperti itu. Terus kemudian contohnya ada omega 3, omega 6, DHA segala macam ya. Terus kemudian untuk produk penyegar ya. Jadi produk yang memenuhi kebutuhan psikologis. Contohnya kopi, teh, ya, rokok itu masuk produk penyegar. Rokok enggak lah ya. Dicoret ini karena masih yang lama. Oke ya. Terus kemudian konsumennya biasanya cukup fanatis dalam memilih jenis produk yang ingin dibeli. Ya, contohnya adalah Starbucks. Ya, Starbucks sama produk saya akan produk saya, tapi karena Anda melihat suatu adanya brand tertentu dari suatu produk, maka Anda lebih memilih untuk minum Starbucks. Pasti begitu. Ya, gitu ya, apalagi kalau misalnya harganya sama gitu ya. Seperti itu. Jadi memang produk untuk penyegar ini kadang-kadang loyal-loyalan saja gitu ya. Sama seperti misalnya kalau Anda makan terus kemudian nggak minum teh botol sosro setelah makan. Nggak enak rasanya. Diganti dengan teh pucuk harum. Teh pucuk juga itu karena ngelihat sisi ekonomi saja. Karena 2.500, teh botol bisa 3.000, 4.000, 5.000, ya nggak sih? Iya, seperti itu ya. Jadi memang
Ya, memang seperti itulah. Itu ada produk-produk untuk penyegar. Terus kemudian produk makanan kecil. Ya, dibeli karena iseng aja. Ih, iseng gue pengen beli aja sih gitu kan. Ada, ya ada. Ya, seperti itu. Karena hanya iseng aja. Dia belinya cuma karena iseng doang gitu, selesai. Gitu ya. Terus kemudian mungkin produk makanan kecil ada juga produk yang makanan nostalgia gitu misalnya. Jadi kadang-kadang nggak pengen ngebeli, tetapi tiba-tiba beli aja gitu, ya. Oke, ya. Jadi produk-produk kayak gini ya butuh pengembangan yang cepat. Seperti contohnya apa? Coklatos, ya. Misalnya itu kan kita beli coklatos karena iseng aja toh. Kembalian nggak ada, ngambil coklatos, ya nggak sih? Gitu, harga 1.000, harga 500 gitu ya. Tetapi sekarang kalau Anda perhatikan coklatos itu kan dari Garuda Food ya kalau nggak salah ya. Dia dari mulai awal hanya yang semacam Astor saja, sekarang sudah punya minuman. Bahkan mereka menyewa YouTuber untuk membuat produk dari coklatos. Ada coklatos yang white coklat, ada yang dark coklat, ada yang double coklat, dan segala macam. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk apa ya? Untuk harus ada banyak ragamnya, harus banyak ragam dari si produknya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau di sini rata-rata apa ya? Dia rata-rata produknya harus semakin beragam karena apa? Orang cuma iseng-iseng aja nyobain gitu. Kalau kopinya Pak Jaim gimana Pak? Ya bisa masuk penyegar, bisa masuk makanan kecil. Kenapa? Karena kalau makanan kecil ya kan orang coba-coba doang gitu. Kayak kalian beli kopi saya kan coba nyoba-nyoba aja. Satu bisa jadi nyoba-nyoba, yang kedua adalah karena haus aja kan seperti itu. Ya, oke. Terus kemudian produk pangan suplemen, ya. Nah suplemen itu ya sekarang yang paling banyak suplemen paling banyak ngetren apa vitamin C, terus kemudian ZN itu Zevit Grow, ya produknya ya, atau vitamin C ada Vitacimin dan segala macam. Nah itu dia dia laku karena apa ya, karena kebutuhan untuk tetap segar gitu ya, terus tetap sehat. Meskipun kalau vitamin C lebih dari AKG-nya udah langsung dibuang sama tubuh kan seperti itu. Tetapi karena ngetren, karena ada corona aja, jadinya dia kemudian laku keras. Nah, seperti itu. Oke. Terus kemudian produk etnik. Ya, produk etnik apa? Tadi Lapis Talas Bogor. Udah ikon sekali untuk Kota Bogor. Gitu ya. Terus kemudian roti unyil, ikon sekali untuk Kota Bogor, iya nggak sih, gitu ya. Coba ada nggak yang pas pulang terus kemudian dititipin, beliin ini dong, dibeliin roti unyil dong, pasti ada. Atau mungkin kalian roti unyil karena ya nak gue bawain oleh-oleh lah 50.000 buat orang tua gue gitu ya, motong jatah jajan gue kan seperti itu. Asinan Bogor. Nah, asinan Bogor tahu yang paling enak yang di mana? Ada yang tahu asinan Bogor yang paling enak di mana? Enggak, Pak. Enggak tahu. Wah, enggak tahu, parah berarti ya. Mahasiswa banget itu berarti. Ya, asinan Bogor itu yang paling enak yang di Gedung Dalam. Adanya di Sukasari, ya. Terus kemudian jualannya juga ada di sekitar Venus, roti unyil Venus, ya. Seperti itu di sana, ya. Nah, mungkin di tempat kalian ada juga makanan tradisional yang menjadi ikon. Di Banyuwangi ada namanya rujak soto. Nah, rujak campur soto. Gimana coba ya? Kebayang nggak rasanya? Kebayang nggak rasanya? Oh, segar. Oh, salah. Ya, jadi rasanya itu rujaknya bukan rujak buah, ya, tetapi rujaknya adalah rujak ulek. Rujak ulek itu rujaknya khas orang Jawa yang pakai betis, terus kemudian ada sayurnya itu loh, yang warnanya hitam. Cingur. Pinter gue. Siapa gue mau? Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi rujak yang model seperti itu, ya. Jadi itulah yang ada di sana, terus kemudian dicampur sotonya seperti soto Lamongan atau soto Madura. Nah, seperti itu, ya. Jadi mungkin aja di tempat kamu banyak gitu ya. Oke, ya, itu produk etnik gitu ya. Nah, terus kemudian dari itu semua kita penting juga mempelajari siklus hidup. Ya, siklus hidup dari dari suatu produk yang kita
yang kita yang kita pelajari gitu ya. Jadi misalnya kita punya suatu produk baru, ya. Jadi nanti siklus itu akan seperti ini. Ini tahap pengenalan, ini tahap pertumbuhan, ini mulai jenuh nih orang. Nah, sudah mulai tahap kematian, ya. Mungkin saya ngambil contoh yang paling gampang adalah produk saya, ya, produk kopi saya. Nah, sekarang di produk yang mana, Pak? Di dalam tahap mana, Pak? Ya bisa di tahap yang terakhir menuju mati, kalau kita tidak berinovasi, ya, kalau kita tidak ada perbaikan produk, kalau nggak ada tindakan, kalau nggak ada nggak ada marketing lagi, gitu, nggak ada yang mempromosiin, ya mati bentar lagi produk saya. Nah, tetapi kan kita bisa runut nih, kapan produk itu nanti akan booming, kapan terus kemudian dia akan turun melalui kurva siklus hidup produk. Ya, jadi dalam tahap pengenalan, produk hasil pengembangan mulai diperkenalkan kepada konsumen. Operasi produksi biasanya belum dapat berjalan dengan baik. Artinya apa? Masih trial dan error. Ini kalau skalanya kecil. Kalian juga begitu. Harusnya P3B itu jelas, gitu ya. Jadi harusnya yang sekarang P3B itu jelas. Jadi pengenalannya mulai bikin riset dulu, terus kemudian nanti pengenalan ke konsumen. Produknya bikinnya cuma mungkin 20 biji, gimana? Enak. Oh ini enggak, ini ada yang pahitnya dan ini masih dibenerin terus. Itu dikenalin ke konsumen, terus kemudian diambil survei ininya, rasanya seperti apa. Nah, kalau pabrik besar biasanya dimasukin ke dalam yang namanya toko-toko besar. Orang suruh nyoba atau mungkin bundling, gitu ya, mungkin bundling, gitu ya. Jadi ketika bundling berarti kan nggak ada yang didapatkan setelah itu, berarti apa? Data penjualan setelahnya seperti apa? Setelah bundling, terus kemudian, ternyata orang beli lagi, berarti produknya oke. Tapi kalau setelah bundling, terus kemudian nggak ada yang beli juga, ya berarti nggak bagus gitu ya. Nggak bagus kalau sudah invest terlalu banyak, berarti apa? Ya berarti kita harus membuat produk baru lagi atau memperbaiki feature produk tersebut. Ya, jadi di tahap pengenalan ini masih banyak masalah, ya. Mungkin setting produksinya belum bagus, terus kemudian ya konsumennya masih nyoba-nyoba aja. Ya, biasanya belum ada yang namanya repeat order. Belum mulai ada repeat order, ya. Nah, harganya biasanya relatif lebih tinggi. Kenapa? Ya, karena kita membeli bahan baku, kan semua itu dihitung berdasarkan bahan baku. Ya, tadi ada biaya produksi, ada biaya manajemen, ada biaya untuk investor. Ya, ada keuntungan untuk investor, gitu ya. Jadi keuntungan investor misalnya masukin 1 miliar, gitu ya. Kapan balik modalnya? BEP gue kapan? 12 bulan lah, gitu kan. Jadi setelah 12 bulan baru dia bisa menikmati hasilnya. Kan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi di awal kenapa tinggi? Karena bisa jadi produk yang kita jual itu kita masih coba-coba bahan bakunya, masih belum bagus, semacam itu. Sehingga pada tahap pengenalan ini biasanya harganya bisa lebih mahal atau harganya dipatok tetap, tetapi nanti kalau di masa pertumbuhan, ya, di masa pertumbuhan bahan bakunya sudah mulai establis. Mungkin udah bisa tekan kontrak dengan dengan perusahaan besar, dengan suplai sekian, setiap bulannya kita bisa ambil sekian. Karena kan beda, kalau misalnya kita beli susu, ya, contohnya susu HT misalnya di Indomaret harga 18.000, bisa jadi kadang 22.000 atau 20.000. Mungkin kalau bagi Anda yang single atau mungkin baru cuma belinya satu biji doang sebulan juga nggak tentu, itu nggak masalah, beda 3.000. Tapi kalau bagi pengusaha yang kecil aja, skala IRTP, kayak saya IRTP, harga 17.000 udah mengurangi margin keuntungan, gitu ya. Sehingga kita searching di hari Jumat, Sabtu, Ahad misalnya. Biasanya kan suka di grosir itu, toko-toko besar kan dia berkurang. Jadi kurangnya dari 15.000, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita beli satu kontainer per bulan atau satu truk per bulan misalnya kan, itu kan bisa harganya mungkin cuma 10.000. Sehingga nanti pada saat pertumbuhan ini harga produk mungkin bisa turun. Sehingga ketika turun harga produk itu, kita biasanya tidak turunkan harga, bisa juga kita kasih diskon, bisa turunkan harga diskon, atau mungkin kita bisa kita bisa memberikan gratis yang lainnya, atau mungkin beli 8 botol kopi susu dapat emas, kan seperti itu. Jadi ada rangsangan untuk orang untuk membeli
untuk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini mulai bertumbuh kita. Nah, ketika kita mulai bertumbuh, pasti akan ada yang namanya pesaing. Pesaing udah mulai masuk tuh, gitu ya. Nah, pada saat itu sudah barang tentu kita wajib atau punya produk yang lainnya. Ya, jadi misalnya kalau kemarin kopi susunya Mega Mendung, sekarang punya kopi susu Cibulau, nama aja. Ya, atau memang asli dari tempatnya seperti itu. Terus kemudian nanti kalau udah mulai pada bosan, ganti lagi Sukamakmur, ganti lagi mungkin suatu saat dari Garut gitu, atau mungkin Garut Papandayan, atau mungkin dari Aceh Gayo dan segala macam. Itu tetap harus kita masukkan tetap menambahkan feature-feature baru. Gitu ya. Jadi seperti itu. Saya dulu punya produk puding coklat. Seperti kalau kalian tahu di KFC itu kan ada puding coklat ya. Jadi karena di sana ada puding coklat ya. Kita buat seperti itu dan itu lebih ini ya. Ya. Dan lebih enak dibandingkan dengan puding coklat yang dari KFC gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, suatu saat kita sehari itu sempat sampai 1.200 piece. Ya, dengan margin keuntungan saya cuman gopek doang, kalau 1.000 lumayan lah ya. Gopek kali 1.000 ya tahu berapa kira-kira ya, seperti itu. Oke ya. Terus kemudian ada fitur-fitur baru yang menyebabkan pertumbuhan kita nanti tidak akan terus menjadi menanjak terus, tidak ada tahap kejenuhan, gitu ya. Jadi gimana caranya produk kita itu orang membeli produk kita itu tidak jenuh gitu, ya, gitu. Kalau tahap kejenuhan seperti apa? Pesaing sudah mulai muncul, ya, atau mungkin pesaing tidak muncul, tetapi orang udah mulai bosen produk kita, gitu ya. Contohnya produk kopi susu, kita launching di Oktober 2019, kemudian ada Desember, ada November, ada Desember. Ketika kita jualan di mana? Ketika jualan di kampus, ya kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak kan? Karena belum fokus semuanya total seperti itu. Begitu di Desember, Januari kalian nggak ada, ya kita mati, gitu kan ya. Terus kemudian awal kuliah baru kita cari terobosan baru lagi, ya. Dengan menjual yang lebih murah lagi dengan kopi yang sama tetapi volumenya dikecilkan. Penjualan meningkat lagi tuh. Meningkat lagi. Kena corona, ya selesai sudah. Kan seperti itu ya. Jadi kena corona udah selesai sudah, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Tetapi terus kemudian meningkat lagi sekarang karena apa? Kita jualannya literan. Jadi konsumennya bukan konsumen yang stylenya mahasiswa gitu ya. Bukan yang seperti itu dan apa-apa aja gitu ya. Tapi konsumennya stylenya adalah style yang punya duit gitu ya. Artinya apa? Satu botol 1 liter harga 75.000. Keuntungannya apa? Anda tidak perlu menanggung ongkos kirim. Jadi kalau di Kota Bogor ya nggak perlu ongkos kirim, tapi kalau kirimnya ke Surabaya jebol ya gitu ya Nail ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini kalau udah di tahap begini kita harus cari lagi bidang usaha, varian-varian rasa, fitur-fitur baru, segala macam. Makanya kalau mungkin Anda yang paling bagus itu mengikuti mungkin IG-nya seperti Starbucks gitu ya, kalau kopi seperti itu gitu ya. Dia punya setiap saat punya varian rasa baru, punya promo baru gitu ya, seperti itu. Mungkin Indomie juga bagus contoh Indomie itu ya. Satu, Indomie itu dia merencanakan produk mulai bersaing. Padahal dulu sudah ada Supermi dan ada Sarimi. Ya, terus kemudian dengan kekuatan kapital, Sarimi, Supermi dibeli sama dia. Ya, Sakura, ya Popmi dibeli sama dia kan. Tetapi dia karena dia menciptakan pasar yang lain lagi, ya artinya Indomie brandnya brand utama nih, brand kelas 1 gitu ya. Tetapi untuk kalangan yang menengah ke bawah, dia tetap kasih brandnya tetap Supermi, tetap Sarimi, meskipun dia pabriknya ada di Indomie, ya dengan perhitungan segala macam, gitu ya. Jadi si merek itu tidak dibunuh sama dia, kan seperti itu. Terus kemudian agar Indominya tetap jalan, ketika ada serangan dari mie sedap, dia bikin lagi yang bersifat kedaerahan.
Contohnya mie Aceh, ya, mie tek-tek dari Surabaya, gitu, mie kocok Bandung, gitu ya. Terus kemudian ada varian soto, soto Kudus, soto A, soto macam-macam lah. Jadi orang kalau datang ke Aceh, kalau beli Indomie pasti belinya apa? Indomie mie Aceh. Kenapa? Karena yang di sana terkenal itu, dan itu tidak diproduksi di semua tempat, gitu ya. Sebelum dia memang di launching untuk nasional, gitu ya. Seperti itu. Jadi harus tetap ada keunggulan khusus, gitu ya, agar supaya apa? Tidak masuk tahap kejenuhan. Agar supaya apa? Yang sudah diinvestasikan dia akan tetap terus. Nah, apa kerugiannya kalau dia tidak ada varian rasa, gitu ya? Orang sudah mulai bosan. Ya, produk puding saya dulu orang mulai bosan. Karena apa? Karena saya produk puding itu tidak bikin sendiri. Saya ngambil dari orang. Jadi 1.000, jadi malam itu ngambil 500 gitu ya. Terus kemudian nanti paginya kita jual, kita sebar ke sekolah-sekolah. Rame, tapi dalam 2-3 minggu habis itu orang udah mulai bosen gitu ya. Orang mulai bosen, kok cuma rasa coklat doang ya, nggak ada rasa yang lain apa gitu. Ya, terus kemudian sudah mulai turun lagi, akhirnya ujuk-ujuknya produsennya nggak kuat. Ya, produsennya nggak kuat, terus kemudian dia give up. Mas, gue udah nggak produksi lagi. Ya, padahal kan udah lumayan kemarin ya. Gitu. Ya, saya jualannya 3.000, orang yang ngejualin dari saya untung 500 per piece, kan lumayan 500 kali 150.000 sehari saat itu, gitu ya. Oke, jadi suatu saat pasti itu akan turun, ya. Makanya kita perlu yang namanya inovasi. Inovasi nggak cuma produknya saja, tapi kita juga bisa jadi inovasi-inovasi yang lain. Ya, seperti inovasi yang lain itu ya bisa dari dari produknya, atau mungkin bisa dari sistem manajemennya, kan seperti itu. Jadi itu adalah siklus produk, ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Wih, tidur ta? Ojo tidur, Rek. Ada yang mau ditanya? Oh, belum ada ya. Oke. Jadi tugas hari ini itu adalah kita mengamati 10 macam produk. Ya, kalau kemarin cuma 5 ya, sekarang 10 macam produk lah. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Kita mengamati 10 macam produk. Nah, dan produk itu kita amati di fase manakah hari ini. Ya. Jadi 10 macam produk itu di fase manakah dia hari ini? Ya. Ini tugasnya adalah tugas individu, ya. Jadi sekarang Anda membuat kelompok. PJ-nya siapa ini PJ-nya? PJ-nya siapa, Teh? Siapa yang mau jadi PJ? Kemarin siapa ya? Ica bukan Ica? Ica Ica itu namanya. Raisa apa Raisa? Oh, Raisa. Mana Raisa? Raisa. Enggak iya, ada Pak. Raisa. Oh, ada nih. Waalaikumsalam. Ica, lupa saya kemarin berapa yang baginya ya? Bagi ininya berapa ya? Saya tak belajar dulu ya. Kalau nggak salah gini, Ding. Kalau nggak salah kelompoknya 5 orang ya. Ini kan jumlahnya berapa, Teh? 25. 25, Pak. 25. Ya udah, 5 orang ya berarti ya. Kamu buat dia kelompoknya 5 orang. Ya, ini 5 orang. Terserah mau seperti apa baginya ya. Itu terserah kalian, itu hak kalian. Tetapi tugas hari ini adalah individu. Ya, tugas hari ini ada tugas individu, gitu ya. Nah, di sana sudah ada sebenarnya ya, sudah ada sudah ada contohnya, gitu ya. Sudah ada di Evita itu sudah ada ininya sudah ada formulirnya. Tetapi saya nggak mau buat seperti itu, gitu ya. Jadi gini.
Kalian buat kolom tersendiri untuk yang satu, ya untuk yang pertama adalah ini, gitu ya. Yang pertama adalah untuk Anda mengamati 10 produk, ya, jenisnya apa, bisa jenis kebutuhan pokok, substitusi atau apa, terus kemudian mereknya apa, terus kemudian target konsumennya apa, ya. Jadi 10 macam produk, ya. Jadi ya jangan sama lah ya, kan kita bisa bicara merek saja loh, gitu ya, mie sedap atau misalnya anak mas, atau anak mas nggak lupa ada, nggak tahu ya. Pak, mau nanya Pak, Ya, kenapa? produknya produk yang udah mati juga boleh kan ya Pak? Nah, sebentar, belum. Sabar Puja, sabar ya, oke? Oke Pak, oke. Baik. Parung memang begitu, suka ngegas dulu. Hati-hati loh, jangan sering ke kampus loh. Bahaya di kampus. Oke ya? Iya Pak. Jadi ada jenis, ada merek, terus konsumen yang ingin dicapai. Oke ya? Seperti itu yang pertama. 10 macam, ya. Terus kemudian dari itu tadi, ya, jenis produknya, ya. Ini boleh merek atau boleh ininya ya, apa namanya, varian rasanya juga boleh. Tapi ya satu, misalnya mie sedap varian rasa apa namanya, kari ayam, terus satu lagi soto ayam, ya jangan lah ya. Artinya produknya beda, tetapi varian rasanya boleh aja kalian masukkan di situ. Ya, gitu. Jadi merek dan varian rasa misalnya boleh aja. Ya. Terus kemudian untuk yang kedua ada jenis produk yang 10 tadi sekarang posisinya di mana? Ya, saya bilang posisinya di mana? Karena kenapa? Karena bisa jadi posisi hari ini itu dia udah dalam tahap penurunan 10 macam produk tadi. Jadi nggak usah yang dicentang-centang itu bukan semua dicentang, tidak. Pada saat ini tuh di mana? Misalnya kayak mie sedap dalam tahap kejenuhan, gitu. Karena kenapa? Ya ternyata orang kalau nggak makan Indomie nggak serasa makan mie misalnya, kan seperti itu. Paham maksudnya ya? Untuk yang nomor 2 ini, jadi dari 10 yang di awal itu nanti dipindahkan jenis produknya dan juga ininya apa namanya, merek atau ininya atau varian rasanya. Terus kemudian hari ini tahapnya tahap apa? Penurunankah, kejenuhankah, atau apa? Gitu ya. Misalnya contoh lagi adalah lemonilo. Lemonilo hari-hari ini adalah tahapnya tahap pengenalan. Atau mungkin tahap pertumbuhan. Dan kita nggak tahu pertumbuhannya seperti apa. Bisa jadi dalam 2-3 bulan ke depan dia akan mati. Ciri khasnya apa? Dia sudah mulai memberikan bundling ini apa namanya, bundling pembelian dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan memberikan sumpit, hadiah dan segala macam ya, seperti itu. Saya beli karena ada sumpitnya aja, kalau nggak ada sumpitnya saya nggak beli misalnya. Ya nanti Anda cari 10, kalau di sini 5 ada 10. Nah, untuk yang nomor 2, siklus hidup produk itu, kalian di bawah tabelnya kalian kasih penjelasan. Kok bisa ini dalam tahap kejenuhan? Alasannya apa? Dari 10 macam itu tadi. Atau mungkin bisa saja siklus hidupnya nggak usah dicentang, tapi siklus hidup produknya adalah misalnya kamu tetapkan di situ pengenalan. Sebelah kanannya ada keterangannya. Boleh aja ya dimodif aja dari si ininya apa namanya, dari si produk apa tabel yang ada di sini. Ya gitu. Jadi ada nomor, jenis produk, siklus produknya apa, misalnya pertumbuhan, alasannya apa? Sebelah kanan alasannya, ya. Oke. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga adalah cari 5 produk ya. Beda dengan yang tadi nggak apa-apa, tapi 5 produk yang dalam tahap kejenuhan atau penurunan. Ya, bisa beda tahap ini apa namanya? Merek produknya bisa beda, tetapi yang dalam tahap kejenuhan ataupun dalam tahap penurunan. Terus kemudian Anda analisis gitu. Misalnya contoh Maichi. You know Maichi? Iya Pak. Oh, keripik ya. Keripik singkong. Dulu awalnya keripik singkong, dia teknologi driven, ya. Karena apa? Keripik singkong dulu rasanya mungkin coklat gitu-gitu doang, tapi dia kemudian dikasih varian rasa pedas dan terus kemudian dia enak sekali gitu ya saat itu ya. Harganya mulai dari 7.000 dulu, zaman segitu 7.000. Ujuk-ujuk karena dia yang jualan udah ke sekian orang sekian jadi 26.000. Ya. Terus sekarang apa? Sekarang dia lebih fokus ke basreng.
basreng yang dijual di supermarket besar dengan harga 26.000. Worth it nggak kalau basreng harga 26.000? Ya, lebih worth it dibandingkan yang namanya singkong. Karena ingredientnya sama aja. Bahan utamanya yang dirubah. Karena apa? Kalau basreng, bakso, atau bakso goreng, atau bakso cireng, atau terserah lah itu ya, apa namanya. Image bakso adalah daging dan itu mahal. Ya, makanya terus kemudian yang dijual adalah basreng. Seperti itu. Jadi, pada tahap penurunan, tindakan perusahaannya apa sih sepertinya? Meluncurkan produk yang baru. Gitu. Agar supaya apa? Dia naik lagi penjualannya. Indomie juga begitu, udah mulai menurun. Dia kasih varian baru lagi, naik lagi. Wallace udah mulai menurun, sekarang ada varian corn. Ya, corn persis sama dengan IC. Terus ada varian yang apa namanya tuh? Mochi. Terus ada varian kemarin itu varian semangka. Dan seperti itu. Dia nyontek aja itu. Karena apa? Mungkin saja penjualannya sudah mulai menurun. Nah, seperti itu. Jadi itu sekarang posisinya di mana ya, dalam tahap apa kejenuhan, terus kemudian yang dilakukan oleh perusahaan apa? Ya berusaha untuk apa? Untuk membuat varian produk baru. Nah, seperti itu. Jadi itu tugas kalian untuk hari ini. 10 produk ya, tahapnya di mana? Untuk yang tabel 1, yang tabel 2, 10 produk, tahapnya mana, terus kemudian alasannya apa? Kok tahapnya tahap itu? Ya, gitu. Oh ya, sorry. Yang pertama adalah produk dan juga sasaran konsumennya. Yang kedua adalah produk siklus hidupnya di mana dan sekarang alasannya apa. Yang ketiga adalah untuk produk-produk yang mungkin udah nggak ada gitu. Jenis produk adalah misalnya anak mas. Ya mungkin kamu nggak tahu anak mas ya. Anak mas. Padahal legend sekali anak mas itu. Anak mas terus kemudian tahapnya penurunan apa? Ya penurunan karena mungkin anak mas itu marginnya kecil sekali. Kenapa Indomie tidak memproduksi adalah karena marginnya kecil sekali. Tetapi mungkin anak mas sekarang kalau di branding seperti itu, harga lebih tinggi lagi, lebih tinggi, harga 2.000, bisa, misalnya, gitu ya. Bisa jadi dia lebih tinggi permintaannya. Contohnya saya, kalau ada anak mas, baru mie anak mas begitu, ya, pasti saya beli. Gitu. Bisa jadi saya beli 1 karton, gitu ya. Karena apa? Saya bagi-bagiin ke tetangga-tetangga. Kita bernostalgia, gitu ya, seperti itu. Jadi itu tugas untuk hari ini. Kita sampai selesai sampai jam berapa ya? Lupa saya. 12.20 ya? Iya, Pak. Ya, jangan sampai nanti saya nggak diingetin ya. Jangan sampai nanti kayak kemarin lagi udah mau habis baru ingetin gue harus selesai ya. Gitu ya. Ya, jadi sekarang Anda buat dulu, terus kemudian nanti kalau Anda bertanya silahkan silahkan di WA saja karena kan kalau kita panteng Zoom-nya nanti kasihan 50 gigamu habis buat nonton Zoom doang gitu ya, apalagi belum nonton Netflix, belum nonton YouTube yang lainnya gitu. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita akhiri sesi Zoomer-nya? Ngerjainnya via apa maksudnya? Ditulis tangan atau pakai? Oh enggak. Diketik aja nanti share PDF ya. Jadi nanti kalian masukkan ke attendance, masukkan ke ke tugas sesi itu. Saya buatin dulu sebentar lagi ya. Oke. Jadi ini tugas pribadi ya, tetapi yang tadi Raisa jangan lupa itunya kelompoknya. Jadi nanti ada yang kerja kelompok, ada yang kerja pribadi. Hari ini pribadi dulu ya, oke? Iya, siap, Pak. Oke, Raisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, nanti aja Pak. Oh iya, oke ya. Apa? Itu Pak, jadi untuk yang bagian 3 itu produknya beda kan Pak? Kalau misalnya yang bagian 1 dan 2, 10 produk ya, boleh. Beda ya, produknya beda boleh, pokoknya produk itu dalam tahap kejenuhan atau tahap penurunan. Gitu ya, jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi kalian cari aja kira-kira produk apa yang lagi jenuh, terus kemudian penjualannya turun. Misalnya kayak Amanda Brownies, kalau di Bogor udah nggak begitu laku. Kalah sama Sangkuriang. Ya. Lapis talas Bogor, Sangkuriang. Amanda Brownies itu kan dulu sebelum ada Sangkuriang, dia makanya laku sekali. Begitu ada Sangkuriang, karena mungkin tidak etnik, ya, tidak khas dari suatu tempat, makanya terus kemudian dia semakin lama semakin menurun. Nah, yang dilakukan oleh Amanda Bogor, Amanda itu apa?
dia buka di cabang di tempat yang lain lagi gitu ya. Gitu. Jadi dia cabangnya jadi banyak gitu ya, seperti itu. Oke? Gitu ya. Jadi tugas hari ini pribadi dulu, terus kemudian nanti suatu saat pasti ada tugas kelompoknya. Gitu ya. Oke? Ada yang mau ditanya? Kenapa? Aku mau nanya lagi, untuk pengumpulannya hari ini, Pak? Iyalah, ini kan sebentar doang bikinnya, ya Allah. Oke, siap, Pak. Jam 1 ya, terakhir. Siap. Makanya nanti kalau nggak ngerti, silakan langsung tanya aja daripada di entar-entar ya. Karena kenapa? Sekarang ini kan jam praktikumnya panjang-panjang nih. Ya responsi tambah lebih sedikit sih, tapi jam praktikumnya itu kan semakin panjang. Nah, karena semakin panjang, makanya sebaiknya laporannya langsung dikerjakan di saat itu juga gitu ya, agar supaya Anda nggak ada beban pikiran setelah kuliah atau setelah responsi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dado? Rosa mau nanya apa, Rosa? Rosa mau nanya apa? Nggak ada. Apa? Maaf. Oh iya, Mbak Yuli, silakan. Yang bagian 3 juga sama apa 10? 5 aja. 5. Apalagi? Siapa lagi? Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu Zoom-nya ya. Jadi Anda bisa lebih save save kuota gitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Kita lanjut di grup WA ya, oke? Siap, Pak. Oke deh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.